Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wassanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'alni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri, muslimin dan muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa semakin meningkatkan iman, semakin kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita pada hari ini ba'da subuh hari Sabtu kita melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita masih membahas seputar syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang terakhir dari syarat la ilaha illallah yang terakhir yaitu yang ketujuh, ya. Yang ketujuh syaratnya adalah al-qabul. Apa? Al-qabul. Ya. Al-qabul itu dari kata qabila yaqbalu. Artinya menerima. Menerima. Ya, kalau dalam bahasa Arab kan akad nikah kan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, gitu ya. Dari kata qabila yaqbal, qabiltu. Qabul, ya, itu masdarnya. Qabul yang artinya adalah menerima. Apa yang dimaksud menerima? Yang dimaksud al-qabul atau menerima sebagai syarat yang ketujuh dari la ilaha illallah adalah menerima kandungan, ya, kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi menerima, ya. Kita harus wajib menerima segala kandungan dan konsekuensi tanggung jawab kita ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Harus menerima, wajib menerima, ya. Tidak boleh tidak. Maka apa konsekuensi tanggung jawab kita, ya? Dan kandungannya apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya, ya. Harus menerima segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Harus terima. Disuruh sholat, oh terima ya Allah. Ya, saya hambamu ya Allah, saya sholat. Menerima, gitu ya. Disuruh puasa Ramadan, turun ayat, kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Apa yang kita lakukan ketika sudah asyhadu alla ilaha illallah? Menerima sudah. Menerima dengan mengamalkan, bukan hanya menerima tapi enggak mau mengamalkan. Tapi apa? Maksudnya menerima adalah apa? Mengamalkan syariat-syariat di dalam ajaran agama Islam. Mengamalkannya. Menerima dengan mengamalkan, bukan hanya menerima saja. Ya, saya terima sholat itu wajib tapi saya enggak mau. Oh, bukan. Ya,
Tapi yang dimaksud adalah menerima dalam arti mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Dan apa? Meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika Allah melarang untuk berjudi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Melarang untuk berzina, tinggalkan sejauh-jauhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan khamr, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang mengucapkan ya kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah, ya, tetapi tidak mau menerima segala konsekuensinya, ya, tidak mau menerima segala konsekuensi apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Enggak mau sholat, enggak mau infak, enggak mau sedekah, enggak mau nutup aurat, enggak mau sujud, enggak mau tilawah Quran, enggak mau ngaji, enggak mau semua. Ya. Tapi malah yang maksiatnya mau, ya. Maka apa? Maka dia termasuk orang-orang sombong. Ya. Orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri. Seperti sifatnya iblis. Apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Orang diajak sholat gak mau, seperti iblis, gak mau sujud kepada Allah. Kemudian apa? Sudah gak mau ibadah, menyombongkan diri. Buat apa saya sholat? Sholat hanya kayak gitu-gitu aja, tidak bisa menambahkan kekayaan. Loh, ini sombong. Sudah gak mau sholat, menyombongkan diri. Ini seperti iblis, laknatullah. Ya. Aba wastakbar. Iblis apa? Disuruh sujud nggak mau. Kemudian apa? Menyombongkan diri. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Berarti apa? Yang pertama sudah nggak mau sujud, nggak mau ibadah. Yang kedua malah menyombongkan. Ini sifat orang-orang kafir. Ya. Maka jangan sampai orang yang ngaku muslim, orang yang asyhadu alla ilaha illallah, tapi kelakuan sifatnya seperti orang kafir. Apa? Gak mau ibadah, menyombongkan diri. Karena begitu banyak orang yang gak mau ibadah dan menyombongkan diri. Ya. Maka Allah dalam ayat yang lain juga berfirman. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariqu alihatina lisyairin majnun. Mereka sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka nih ya. Jadi ketika Nabi mengatakan kepada mereka la ilaha illallah. Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy jahiliyah ketika itu. La ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah. Saya mengajak kalian menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Yastakbirun. Apa yang dilakukan orang-orang kafir jahiliyah ketika itu? Mereka menyombongkan diri. Dengan mengatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariqu alihatina lisyairin majnun. Coba bayangkan. Ya, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala-berhala kami hanya karena penyair yang gila ini? Tuh, berarti Nabi Muhammad dikatakan apa? Gila, coba bayangkan. Ya. Tuh, yang pertama nggak mau ibadah, ditawari ayo nyembah kepada Allah, la ilaha illallah. Malah apa? Apakah kami, jawaban mereka malah apa? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami hanya karena penyair gila ini? Jadi Al-Quran dianggapnya sebagai syair. Ya. Padahal apa? Al-Quran bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Itu kan jelas tuh, ya. Dalam surat Al-Haqqah. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala huwa biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun.
Al-Quran itu bukan ucapannya penyair. Al-Quran itu bukan ucapannya duku sebagai mantra. Tidak. Tanzilum min Rabbil alamin. Akan tapi Al-Quran itu apa? Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Gitu. Masa Nabi Muhammad dianggap gila? Ini kan kesombongannya tuh, lihat ya. Kesombongan orang-orang kafir jahiliyah apa? Mengatakan bahwa Muhammad itu gila, Nabi kita, auzubillah. Kemudian yang kedua apa? Al-Quran dikatakan sebagai syair. Nggak boleh. Ya. Allah sudah menegaskan, wa ma huwa biqauli syair. Bahwasanya Al-Quran itu bukan syair-syair puisi. Saya kan puisi. Bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Makanya orang-orang yang besok berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Toha disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang besok berpaling dari peringatanku, disuruh sholat nggak mau sholat. Berarti ini berpaling dari peringatan Allah. Disuruh nuntut ilmu, nggak mau nuntut ilmu agama, ya, nggak mau ngaji, ya. Disuruh beribadah kepada Allah, sujud, nggak mau sujud beribadah. Ini namanya berpaling dari peringatan Allah. Maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidupnya ma'isyatan dongka. Hidupnya menjadi sempit, dadanya sesak. Ya. Meskipun dia mendapatkan kenikmatan yang berbagai macam. Kaya raya. Tapi kalau dia tidak sujud kepada Allah, kalau dia berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis, tidak mau bertaubat, maka apa? Hatinya terasa sempit. Orang bingung itu, bingung. Hidupnya lontang-lantung ke sana, kemari, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Nggak ada tujuan. Tujuannya dunia. Padahal apa? Dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia tempat sementara untuk kita beramal sholih. Sebagaimana sabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti kamu layaknya orang asing. Atau apa? Atau sebagai musafir. Musafir kira-kira kalau istirahat sebentar apa lama? Sebentar. Ya enggak? Kita mau ke Jakarta, istirahat mampir paling ya setengah jam, paling lama sejam. Habis itu apa? Melanjutkan perjalanan. Jadi hidup kita di dunia itu seperti musafir atau seperti orang asing. Ya, apa? Melanjutkan, kita istirahat sebentar. Istirahat kita di sini apa? Beribadah kepada Allah. Perjalanan kita masih panjang menuju akhirat. Perjalanannya masih panjang. Ya. Ketika dia berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang sempit. Hatinya tidak lapang, hatinya sempit, tidak bahagia, dijamin oleh Allah. Ya, orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah sempitkan hidupnya, hatinya. Dengan cara apa? Menyempitkan hidupnya itu hatinya, disempitkan. Meskipun dia kaya tapi hatinya sempit, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Paham? Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya adalah apa? Kebahagiaan ketika hati bisa tunduk patuh kepada Allah. Ketika hati ini senantiasa ingat kepada Allah, maka inilah sumber kebahagiaan. Mau sujud, ya, mau beribadah, ini sumber kebahagiaan. Ya, itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Kemudian orang ini mengatakan kepada Allah besok ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah,
Kenapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku sekarang di padang mahsyar dalam keadaan buta, sedangkan dulu waqad kuntu basiro, sedangkan aku di dunia dalam bisa melihat. Allah mengatakan, waqala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu juga kamu. Ketika di dunia datang peringatan, ada orang yang mengingatkan untuk sholat. Loh, kan gitu. Ada orang mengingatkan untuk berinfak bersedekah. Ada orang mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Malah Pak, fanasitaha, kamu melupakan. Lah nantilah. Nantilah. Ya, melupakan. Maka apa Allah mengatakan? Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini juga kamu dilupakan. Artinya apa? Kamu ditinggalkan, dibiarkan. Dulu sewaktu kamu di dunia datang peringatan, kamu membiarkan, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan sujud, meninggalkan tilawah Quran, meninggalkan nuntut ilmu, nggak mau. Maka apa? Begitu juga hari ini kamu ditinggalkan. Sana, kata Allah. Wah, begitu mengerikan. Ketika apa? Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Padahal kehidupan akhirat yang paling utama adalah apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya apa? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat, maka apa? Kita kembali kepada peringatan Allah, memperhatikan peringatan Allah, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, ini waman a'radu an dzikri adalah apa? Kita harus kembali kepada peringatan Allah. Jangan sampai berpaling dari Al-Qur'an. Nah itu ya. Maka konsekuensi atau syarat yang ketujuh adalah al-qabul, yaitu menerima. Artinya berarti apa? Menerima segala konsekuensi atas apa yang ada atau yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Ya, mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, khurafat dan tahayul ataupun lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.